Pertanyaan selanjutnya Bu ya, datangnya dari Rudi dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa sehat dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Saya Rudi dari Pekanbaru, izin bertanya Buya. Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan penyakit COVID-19 atau virus corona, yang mana dengan adanya wabah ini banyak menyita perhatian publik, termasuk di Indonesia. Pemerintah memberikan himbauan untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal, seperti tabligh akbar dan event-event besar lainnya Buya. Tak terkecuali sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ada di beberapa masjid yang menutup pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah demi untuk membatasi penyebaran virus corona ini Buya. Akan tetapi muncul banyak reaksi dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Dan bahkan ada yang mengecam kebijakan tersebut, seolah-olah lebih takut corona daripada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Buya untuk memahamkan kepada masyarakat tentang fenomena seperti ini? Mohon pencerahannya Buya. Syukron. Baik. Memang ada dalam hadis Nabi la adwa, enggak ada menularnya penyakit. Maksudnya kita tidak boleh meyakini bahwasanya penyakit menular dengan dirinya sendiri. Akan tapi lihat pungkasan hadisnya, firra minal majdumi firaraka minal asad kama tafirru minal asad dalam riwayat. Tapi di ujung hadis, berlarilah kau dari orang yang terkena penyakit judam, lepra, seperti engkau lari dari asad, dari macan. Artinya yang harus kita yakini bahwasanya penyakit itu tidak menular dengan dirinya sendiri, tapi penyakit akan berpindah kalau Allah pindahkan. Ini harus kita bangun keyakinan semacam ini. Dan ini harus iman kita seperti itu. Nah ini kan ada himbauan juga kita untuk menghindar. Menghindar itu kan firro, berlarilah kau. Jadi menghindari adalah himbauan. Himbauan dari Rasulullah SAW. Maka dalam urusan penyakit-penyakit yang menurut ahlinya adalah medis ini bakal menyebar, maka kita dihimbau untuk menghindar juga. Dan menghindar ini syar'i. Menghindari patuh kepada syariat. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Enggak boleh kita menjerumuskan kita dalam kehancuran, enggak boleh. Nah ini. Nah, kalau ada himbauan pemerintah semacam itu, alangkah baiknya kalau kita penuhi saja, kita turuti dan fahamkan kepada umat agar mereka tidak gelisah kalau itu tidak wajib. Salat Jumat menjadi tidak wajib seperti disebutkan karena itu. Kemudian jangan sampai mereka gelisah. Apalagi harus kita paksa, enggak, kita harus tetap wajib Jumatan. Apa yang hasilnya nanti? Mereka akan pergi ke masjid dalam keadaan dia gundah. Mungkin noleh ke kiri kanan, khawatir virus dan sebagainya. Karena informasi yang masuk luar biasa besar. Sehingga hampir semua orang pernah dengar cerita ini. Kalau Anda memang ahli tawakal kuat untuk diri Anda sendiri, jangan yang lain disamakan dengan Anda. Jangan paksa orang pergi ke masjid, sementara di masjid mereka gundah gulana. Adapun rasa takut kepada Allah, memang harus rasa takut kepada Allah. Tapi ini yang nyuruh juga Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Gak boleh kita menghancurkan diri kita sendiri. Jadi kami himbau tetap ini dipatuhi, himbauan pemerintah ini. Dan insya Allah tidak lama, dan nanti ini akan menumbuhkan kerinduan kita untuk bisa berkumpul kembali. Setelah sehat, berkumpul. Kemudian untuk melakukan ibadah bisa di mana saja. Zikir bisa di rumah kita sendiri, sholat bisa di rumah kita sendiri. Jadi kami tidak ingin masuk konflik perbedaan di antara mereka yang mengatakan satu harus patuh dengan ulama, harus patuh dengan negara, tidak boleh ke masjid, yang satu wajib ke masjid. Kami keluar dari ini, kami himbauan bagaimana kita ini menghadapi permasalahan itu, jangan dengan permusuhan, dengan kebencian, dengan merendahkan. Kita kembali kepada apa yang diajarkan Nabi SAW, bahwa ketahuilah bahasanya semuanya ini memang dari Allah. Akan tapi ingat, kita pun juga harus waspada. Kemudian kalau ini dalam irama waspada harus kita hargai. Enggak perlulah seruan-seruan kewaspadaan ini lalu kita anggap sebagai rasa takut, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun lihat jalan raya pun jangan mentang-mentang Anda tawakal akan berjalan di tengah jalan. Pasti dipinggirkan. Lalu jangan Anda berkata, kenapa kamu di pinggir jalannya? Takut ya? Enggak tawakal kepada Allah? Ya jangan ngomong gitu kan. Ini memang kita harus ngambil petunjuk dari Allah. Kita harus mencari jalan yang baik, keselamatan dan seterusnya. Jadi
Kami tidak pernah mendengar kalau memang ada orang memaksa harus sholat Jumat. Paling itu himbauan saja, khususnya di lingkungan-lingkungan yang aman seperti pondok pesantren yang komunitasnya jelas, tidak kemasukan orang lain, mungkin yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau di luar yang sifatnya keluar masuk orang dari sana sini, penjuru sana sini, penjuru daerah, maka kami himbau untuk dipatuhi pemerintah agar ditiadakan saja, biar hatinya orang pada tenang semuanya. 2 ketenangan. Ketenangan bahwasanya dia tidak merasa was-was akan tertular penyakit. Yang kedua, tidak merasa beban kalau dia meninggalkan kewajiban. Harus kita pahamkan bahwasanya sholat Jumat tidak wajib, ya, ke masjid tidak harus dalam hal ini karena demi keselamatan bersama. Adapun jika ada orang berpendapat kita harus ke masjid untuk doa di masjid dan sebagainya, doa bisa Anda lakukan di rumah. Kalau Anda ingin pergi ke masjid, silahkan Anda pergi ke masjid. Jangan bawa orang-orang ke masjid, jangan bawa dulu orang-orang ke masjid. Kenapa? Anda tenang, takut mereka tidak tenang. Membikin hati orang tidak tenang juga tidak baik. Dan ini bukan berarti tidak takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Justru inilah wala tulqu bi aydikum la tahlukati. Takut kepada Allah dengan cara yang mematuhi petunjuk-petunjuk ahli zikir. Dalam hal ini yang lebih tahu adalah urusan medis. Dan kita tidak perlu suudon masalah ini. Kita jalani saja insya Allah. Pondok ditutup ini. Pondok tidak ada yang masuk. Ya. Pondok Al-Bahjah ditutup semuanya. Tutup, nggak ada keluar masuk. Orang antarkan barang saya tidak ada masalah. Berjalan semuanya. Bahkan kata anak-anak lebih tenang belajarnya, lebih nyaman, aman ini. Jadi mohonlah semua dengan ketenangan. Jangan sampai membuat konflik, permusuhan, perbedaan ulama ya. Perbedaan-perbedaan itu akan menjadikan hati tidak enak. Jangan sampai ada penyakit dohir, kemudian jasad kita, batin kita juga sakit. Ini saja insya Allah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan jangan dijadikan ini bahan untuk mengkritiki sana sini yang kami sampaikan. Justru kami ingin menjadi bagaimana kami ingin apa yang kami sampaikan menjadi penenang untuk semuanya. Ya, ayo minta kepada Allah. Jangan lupa doa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah menjauhkan dari segala penyakit. Kemudian setelah itu bertawakallah kepada Allah, minta kepada Allah agar dijauhkan penyakit. Kedua, berusaha untuk menghindar, ikuti arahan petunjuk medis. Yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.